Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang mubarak ini. Majelis yang kita semua terus berharap kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat-Nya, maghfirah-Nya dan barokahnya untuk kita semua, menjadikan setiap tetes ilmu yang Allah berikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya, Bapak Ibu dan ikhwan akhwat sekalian, hidup ini harusnya hanya mengenal syukur kepada Allah. Ini aslinya hidup. Dan inilah yang ingin kita bahas sore hari ini, agar hidup hanya mengenal syukur kepada Allah. Agar hidup hanya mengenal syukur kepada Allah. Lalu bukannya dalam hidup ini pun ya, kita punya kesempatan untuk sabar. Nah, sabar itu pun kita lakukan sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Jadi manifestasi dari syukur ini bisa macam-macam. Ya. Persisnya bisa bermacam-macam ya, tapi nggak macam-macam. Nah, syukur itu nggak bisa macam-macam. Ya, tetapi banyak macam yang kita bisa lakukan untuk bersyukur. Jadi waktu kita sabar, itulah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita makan juga wujud syukur kepada Allah. Waktu tidur itu juga wujud syukur kepada Allah. Ada orang dapat musibah, mungkin kerabatnya meninggal. Tentu dia sedih, dia susah. Tapi sedih dan susah itu membuat dia bersabar. Dan bersabar itu sebenarnya adalah wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur dengan cara bersabar. Ini yang kita bahas. Bagaimana agar hidup ini sekali lagi kita hanya mengenal kata syukur kepada Allah. Ya, sehingga apapun yang kita lakukan sepenuhnya adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikhwan, akhwat, awazakumullah. Pertama, kita perlu memahami bahwa syukur adalah bawaan lahir. Ini kalimat yang mudah-mudahan mudah untuk difahami. Bawaan lahir. Jadi bawaan lahir kita itu bersyukur. Bawaan lahir kita itu bersyukur. Bukti bahwa bawaan lahir, syukur itu bawaan lahir. Dulu waktu kita baru lahir, itu disambut dengan rasa apa oleh keluarga? Oleh rasa syukur. Alhamdulillah, bisa selalu. Itu menunjukkan bahwa syukur adalah bawaan lahir. Dan ternyata tidak hanya bawaan lahir. Sampai hidup kita berakhir pun, kita mengenal yang namanya syukur. Jadi bawaan lahir sampai hidup kita berakhir. Itu syukur. Berarti kalau begitu syukur itu dari lahir sampai meninggal. Dan ini sangat bisa kita terima ya, bahwa syukur adalah bawaan lahir sampai hidup kita berakhir. Keniscayaan hidup. Ya, keniscayaan hidup. Ya, kita katakan keniscayaan hidup sebab ya, mengingatkan kembali tentang apa sih hakikat makna hidup. Kita sering menyebut itu hidup adalah perjalanan. Kalau hidup adalah perjalanan, berarti hidup itu mengenal dari dan ke. Ya, sebab
tidak akan mungkin disebut perjalanan kecuali di dalamnya ada ri dan ke. Kalau perjalanan hanya mengenal diri, mengenal dari tanpa mengenal ke, tidak akan ada perjalanan. Atau ke nggak ada dari, ya nggak mungkin. Jadi perjalanan itu hanya akan dikatakan perjalanan kalau mengenal dari dan ke. Nah, kalau hidup adalah perjalanan, darinya dari mana, ke-nya kemana. Ternyata darinya adalah dari fitrah, menujunya juga menuju fitrah. Dari fitrah menuju fitrah. Nah, fitrah yang pertama apa? Fitrah yang pertama adalah fitrah lahir. Bukankah itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi itu lahir dalam keadaan fitrah. Inilah awal perjalanan kita dari lahir. Dan karena kita lahir dalam keadaan fitrah, berarti hidup ini adalah perjalanan dari fitrah, yaitu fitrah lahir. Yang setelah itu hidup kita akan berjalan sejalan dengan umur hingga akhirnya kita sampai di titik akhir perjalanan hidup. Namanya apa? Mati. Dan mati ini pun adalah fitrah. Kenapa mati itu harus fitrah? Karena kita semua ingin mati itu dalam keadaan husnul khatimah. Dan orang hanya akan mati husnul khatimah waktu dia mati itu keadaannya keadaan fitrah. Sebagaimana dulu waktu lahir. Nah, terus fitrah lahir itu apa? Seperti yang tadi kita sampaikan, fitrah lahirnya kita itu adalah syukur. Syukur. Nah, kalau fitrah lahir adalah syukur, terus fitrah mati, ya syukur juga. Ya, syukur juga. Nah, mati dalam keadaan syukur, inilah mati yang insya Allah betul-betul husnul khatimah. Kenapa kita sering kali melihat ada orang meninggal dalam keadaan senyum. Wajahnya senyum, kelihatan sekali senyum. Orang cenderung akan memahami, orang yang mati dalam keadaan senyum itu dekatnya dengan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Husnul khatimah. Nah, senyum itu tanda apa? Sabar atau syukur? Syukur. Iya, syukur. Dan ini juga logika. Seringkali logika itu bisa menjadi penguat diri kita. Menjadi penguat diri kita. Kenapa husnul khatimah itu identik dengan pada saat datang kematian bersyukur? Pada saat kematian datang bersyukur. Ini betul-betul ada kaitannya dengan hidup. Jadi nanti kalau kita bisa simpulkan, perjalanan hidup menuju husnul khatimah adalah perjalanan menelusuri garis kehidupan bernama syukur. Jadi kalaulah hidup ini ada garisnya, garis hidup kata orang, dan garis hidup itu dimulai dari titik bernama fitrah lahir, yang fitrah lahir itu adalah syukur, dan kemudian berakhir di fitrah kematian, yang fitrah kematian ini juga syukur. Berarti hidup ini diawali syukur, diakhiri syukur. Kalaulah di antara dua syukur ini ada garis yang harus dijalani, berarti garisnya namanya apa? Syukur. Kalau seperti ini kan menunjukkan bahwa hidup ini logikanya hanya mengenal syukur. Setiap langkah kaki kita menapaki hidup ini namanya langkah syukur. Apapun yang kita lakukan adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta kita makan, itu wujud syukur. Dan di mana letak syukurnya kita makan? Kita makan itu syukur karena makanannya enak. Ya, saya syukur karena makanannya enak. Pengertian syukur waktu makan bukan karena melihat makanannya enak. Kita kadang masih parsial memahami syukur.
Wah, syukur sekali tadi makanannya enak sekali. Konotasinya kalau makanannya nggak enak, nggak ada alasan untuk syukur. Padahal yang namanya syukur waktu kita makan, ya, saat kita makan, itu betul-betul kita bersyukur. Kenapa? Saya diberi kesempatan untuk bisa makan, menghilangkan rasa lapar, yang dengan hilangnya rasa lapar, saya jadi kesempatan untuk beramal lebih baik lagi. Pada saat itulah kita diberi kesempatan makan, betul-betul wujud syukur kepada Allah. Karena kita makan, tujuannya menghilangkan rasa lapar, yang dengan hilangnya rasa lapar, saya bisa beramal lebih baik. Nah, makan seperti ini adalah wujud syukur. Ada kesempatan tidur nih barang 5 jam. Ya. Saya jadi sebagian orang harus 8 jam ya, untuk bisa tidur agar badan ini pulih kembali. Itu begitu tidur itu yang kebayang syukur kepada Allah. Apa wujud syukurnya? Ya Allah, saya diberi kesempatan tidur 5 jam. Yang dengan tidur 5 jam ini saya jadi tercegah melakukan perbuatan dosa. Ada kesempatan saya bisa selamat dari dosa. Sebab orang kalau tidur, iya, ada dosa nggak yang dilakukan oleh dia? Ya nggak ada. Iya nggak ada. Walaupun ya, ini seandainya ya, waktu tidur boncengan dengan lain jenis, tapi mimpi, ya, mungkin nggak itu terjadi? Mungkin aja. Iya, namanya juga mimpi. Dosa nggak? Oh, tidurnya dosa. Ini kenapa ya? Mimpinya duaan sama lain jenis. Enggak. Iya, itu enggak dosa. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah. Jadi bisa tidur 5 jam itu, ya Allah terima kasih, syukur. Ya, karena saya bisa punya kesempatan terhindar dari dosa selama 5 jam. Apa ya, mungkin kalau saya nggak tidur, bisa jadi saya tidak selamat dari dosa. Jadi tidur seperti ini namanya apa? Syukur. Nanti setelah tidur melakukan apa? Ya wujud syukur, harapan adalah wujud syukur. Melangkah, pergi ke tempat kerja, itu semuanya adalah wujud syukur. Ke kampus, ke sekolah, berkuliah, itu syukur. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun orangnya yang menginginkan perjalanan hidup ini betul-betul menuju husnul khatimah, pastikan garis perjalanan hidup kita namanya adalah syukur. Ya, namanya adalah syukur, dan kita katakan ini keniscayaan karena kita memulai hidup ini dari syukur waktu lahir dan berakhir juga harus dalam keadaan syukur. Jadi ketika kematian datang itu dalam keadaan bersyukur. Kenapa waktu kematian dalam keadaan bersyukur? Mari kita lihat logika logisnya. Iya. Orang kalau melihat kematian itu sesuatu yang menyenangkan atau menyusahkan? Ini logika sederhana dulu. Bagi orang yang mau meninggal, kematian itu sesuatu yang menyusahkan atau sesuatu yang menggembirakan. Ketika orang meninggal, itu berarti dia akan bertemu dengan siapa? Allah. Bertemu dengan Allah. Maka peristiwa kematian itu peristiwa yang menyenangkan atau menyusahkan? Menyenangkan. Ya. Kan kita akan meninggalkan alam dunia, betul. Tapi kan pindah ke alam akhirat. Dan mana kehidupan yang sesungguhnya? Ketika kita masih ada di dunia atau nanti setelah meninggalkan dunia? Setelah meninggalkan dunia, ya Bapak Ibu, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Dan kita hanya akan meninggalkan dunia melalui peristiwa bernama kematian. Berarti logikanya sekali lagi, kematian itu sesuatu yang menggembirakan atau menakutkan? Kan menggembirakan. Nah, kalau menggembirakan, maka satu-satunya yang kita bisa lakukan waktu kematian datang apa? Kalau kita mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, bersyukur atau bersabar?
Bersyukur atau bersabar? Bersyukur. Kematian datang itu diawali dengan datangnya siapa? Malaikat maut. Iya, sebagian menyebut malaikat Israel. Nggak ada masalah dengan sebutan itu. Intinya adalah malaikat pencabut nyawa. Orang menyebutnya begitu. Nah, pertanyaannya malaikat maut itu datang untuk maksud baik atau maksud buruk? Santri jawab. Ini santri Darus Salihat atau Darul Qanitat? Ya, ini Bapak Ibu, di Darus Salihat ini ada tingkatan, ada santri Salihat, ada santri Qanitat, dan ada santri Hafizat. Ya, santri Salihat itu yang masih tinggal di Darus Salihat. Ya, tinggal di DS. Jadi kalau 2 tahun ya tidak tinggal lagi ya, di Darus Salihat, tetap santri DS. Tapi sebutannya qanitat. Itu menunjukkan derajatnya naik. Ya, nanti setelah qanitat hafizah. Ya, diambil dari An-Nisa ya, ayat 34. As-salihatu qanitatu hafizah. Ya, ada yang qanitat di sini? Cium tangan. Hafizat. Alhamdulillah. Terima kasih berkenan hadir kembali. Walaupun insya Allah akan selalu hadir kalian semua bersama kita di sini. Baik, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malaikat maut, malaikat Israel datang untuk maksud baik. Nah, kalau beliau datang untuk maksud baik, kita menyambut beliau dengan apa? Wajarnya itu dengan apa? Dengan syukur. Nah, kalau hidup dimulai dari syukur, berakhir juga dengan syukur, maka tidak ada alasan bagi kita kecuali ya kita menapaki hidup ini betul-betul di atas jalan atau garis kehidupan bernama syukur. Sehingga siapapun orang yang menapaki hidup ini dengan berjalan di atas garis syukur, ujungnya adalah syukur. Dan ketika ujung kehidupan kita adalah syukur, insya Allah husnul khatimah. Ya, sebab bicara soal ini, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kalau ditanya kapankah hidup manusia ditentukan? Ya, kapan sebenarnya hidup manusia ditentukan? Kita lihat apa yang difahami dalam persepsi kebanyakan orang, ya, keumuman orang. Ya, orang suka menyebutnya dia orang awam. Katakan nih para santri aja bisa jadi selesai kuliah kemudian pulang ke kampung masing-masing. Dan suatu saat kita ada teman akrab kita sangat akrab, tapi suatu saat beliau katanya merantau 7 sampai 8 tahun. Kita putus kontak dengan beliau. Di satu saat beliau menghubungi lagi, saya udah pulang kampung, alhamdulillah udah tinggal, udah kembali ke kampung. Kita ketemuan yuk di rumah saya. Oh tentu ini kan kita sangat senang. Kenapa? Karena beliau dulu adalah sahabat karib. Ya, sahabat dekat. 8 tahun berputus, terpisah. Ini kok beliau kembali lagi. Pasti ada rindu untuk ketemu dengan beliau. Nah, maka sesuai dengan alamat yang beliau sherlockkan, kita pun menuju ke alamat itu. Dan ketika tiba, ini keadaan rumah. Santri, kalau punya teman rumahnya kayak gini, udah langsung pikirannya dia orang apa? Orang kaya. Kaya itu berarti sukses atau gagal? Wah, sukses dia. Rumahnya kok bagus sekali. Pasti aja ke belakang ada kolam renangnya. Semakin apa? Semakin apa? Pas diajak masuk, ini ruang tamunya. Ya Allah.
betul-betul sukses dia. Iya, pas tadi ngelewati garasi mobilnya ada mobil ini. Iya, pas di sebelahnya ada mobil ini. Iya, ada juga ini. Begitu kita melihat semuanya ini, kita menyimpulkan beliau ini orang yang sukses atau orang yang gagal. Sukses, sukses luar biasa. Ini pandangan umum, ya, pandangan awam. Tapi adakah orang yang hidupnya kaya raya seperti ini, segalanya ada, segalanya tercukupi. Tapi pada saat dia mati di tempat maksiat dalam keadaan sedang berbuat maksiat. Alhamdulillah. Tapi kira-kira ada nggak orang yang seperti ini, Bapak Ibu? Ikhwan, akhwat, ada. Ada. Nah, kalau ada hidup bergelimang kecukupan, bahkan kelebihan, tapi matinya di tempat maksiat dalam keadaan bermaksiat, maka pertanyaannya, orang seperti ini, orang yang sukses atau gagal? Loh, di mana letak gagalnya? Kan sampai matinya dia kaya raya. Sampai matinya dia berada. Kenapa kita menyebutnya gagal? Karena pada saat dia mati dalam keadaan sedang berbuat maksiat di tempat maksiat. Akan mengatakan kasihan sekali itu orang. Memang hidup kaya raya. Tapi akhirnya matinya su'ul khatimah. Dan di sisi yang lain, ada orang yang terlahir dalam keadaan miskin, bahkan sangat miskin. Ya. Rumah pun hanya gedeng begini. Dan Allah karuniakan untuk beliau ya, umur 65 tahun. Nggak pernah beranjak dari yang namanya miskin. Bahkan kadang kurang. 65 tahun Allah karuniakan umur kepada beliau. Dan pada saat akhirnya beliau meninggal, itu betul-betul meninggal, hanya berada di puncak kemiskinannya. Tapi waktu beliau meninggal, itu beliau dijumpai meninggal dalam keadaan sujud. Di masjid, waktu sholat subuh berjamaah, hari Jumat, saat sujud, rakaat kedua. Itu keadaan beliau waktu meninggal. Pertanyaannya, ini beliau orang yang sukses atau orang yang gagal? Sukses atau gagal? Anehnya kita mengatakan sukses. Loh, kalau sukses, kan 65 tahun miskin. Sampai matinya juga miskin. Bahkan waktu mati dalam keadaan sangat miskin. Kenapa kita menyimpulkan bahwa beliau ini matinya atau hidupnya sukses? Karena beliau meninggal dalam keadaan sujud. Ya, satu keadaan yang menunjukkan dia sangat dekat dengan Allah. Sujudnya juga sholat subuh di masjid berjamaah, harinya juga hari Jumat. Itu yang membuat kita punya kesimpulan beliau orang yang sukses. Kalau begitu, Bapak Ibu dan ikhwan akhwat sekalian, ukuran hidup yang sering dikaitkan dengan sukses, nah ukuran suksesnya itu ditentukan kapan? Ternyata hidup manusia, ujung akhirnya ditentukan waktu sakaratul maut. Saat sakaratul maut datang, dia dalam keadaan apa? Di mana sakaratul maut itu, waktunya hanya beberapa saat aja. Dibanding dengan umur, sakaratul maut itu nggak ada apa-apanya. Maksudnya waktunya itu nggak seberapa. Ya ada orang yang sakaratul mautnya itu hanya beberapa detik bahkan, hanya beberapa menit. Jarang yang berjam-jam meskipun ada. Nah, di waktu yang sangat singkat itulah, dikala manusia sedang dalam keadaan sakaratul maut, sukses tidaknya manusia ditentukan. Nah, pertanyaannya sebenarnya Bapak Ibu dan ikhwan akhwat sekalian, datangnya sakaratul maut itu diinginkan atau tidak diinginkan secara umum? Bapak Ibu acung tangan yang sudah pengen didatangi oleh malaikat maut. Ada santri yang offline?
acung tangan. Kalaupun ada yang ngacung kan orang bertanya-tanya kenapa? Jangan-jangan punya hutang banyak. Pengen lari lah dari susahnya kehidupan, nggak ada cara kecuali ya udah dijemput sini lagi. Umumnya orang menganggap bahwa datangnya malaikat maut itu sesuatu yang tidak diinginkan. Kalaupun dikasih pilihan pengen didatanginya kapan? Ya, pekan depan atau 10 tahun lagi. Pilih mana santri? Ya kalau bisa jangan 10 lah, 20 atau 30 itu malah nawar tambah. Jarang yang pengen sekarang. Itu menunjukkan bahwa datangnya malaikat maut sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi walaupun siapapun tidak menginginkan datangnya malaikat Israel, apakah beliau gara-gara kita tidak menginginkan beliau nggak akan datang? Enggak. Enggak. Beliau tetap akan datang karena beliau datang sesuai dengan jadwalnya. Tidak akan nunggu. Sesuai dengan jadwalnya. Berarti hampir bisa dipastikan pada saatnya nanti malaikat Israel datang itu dalam keadaan sebenarnya kita sudah ingin didatangi oleh beliau atau belum ingin? Belum ingin kan? Belum ingin didatangi oleh beliau. Walaupun kita belum ingin didatangi oleh beliau, tapi kalau seandainya beliau datang, kira-kira kita mau pilih yang mana ini Bapak Ibu? Manakah yang lebih kita inginkan saat malaikat mau datang? Menolak, bersabar, atau bersyukur? Ya tinggal kita lihat aja. Mana yang lebih enak? Menolak, waduh. Kebayang apa akibatnya? Bersabar. Ya bersabar sih memang baik ya. Tapi kok kesannya sabar itu pahit kan? Kalau bersyukur, kesannya apa? Menyenangkan. Nah, berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hari ini, sekarang ini, sebenarnya bisa membaca. Bisa membaca diri kita. Besok pada saatnya nanti malaikat mau datang, kita termasuk yang mana menolak, bersabar, atau bersyukur, itu kita bisa lihat sekarang. Kita bisa lihat sekarang. Cara melihatnya apa? Cara melihatnya adalah apa yang terjadi dengan diri kita. Seandainya kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan dalam hidup, sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi dalam hidup, kita cenderung mengambil posisi yang mana, Bapak Ibu? Menolak, bersabar, atau bersyukur? Nah, kelak kita yang nanti akan menjadi cerminan. Menolak, bersabar, atau bersyukur. Apa contoh paling mudah? Dihina orang. Siapa orangnya yang ingin dihina? Ya? Tapi ternyata ada orang yang menghina kita. Padahal kita tidak menginginkan. Tapi terjadi. Nah, waktu kita dihina orang, cenderungnya mana Bapak Ibu? Menolak, bersabar, atau bersyukur? Nah, itu kan tergantung realita masing-masing. Ada nggak yang menolak? Ada. Nggak terima dengan penghinaan. Kenapa? Saya kan nggak ingin dihina. Tapi ada nggak orang yang bersabar? Saya sabar aja atas penghinaan. Yang memilih bersyukur ada? Ada. Kalau ini yang nanti akan menjadi cermin. Seperti apa keadaan kita waktu malaikat mau datang? Yang jelas, dari skema ini akan sampai pada satu kaidah, orang yang selalu bersyukur atas datangnya segala yang tidak diinginkan adalah orang yang sedang menyiapkan senyum terbaik untuk malaikat maut saat datang menjemput. Orang yang selalu bersyukur atas datangnya segala yang tidak diinginkan. Dia bersyukur, bersyukur, bersyukur. Nah, orang yang sudah bisa bersyukur seperti ini, kita bisa bayangkan berarti apa yang tidak bernilai syukur dalam kehidupannya. Wong dihina orang saja dia bersyukur, apalagi kalau hal-hal yang lain.
Hidupnya betul-betul dipenuhi dengan syukur. Dan orang-orang seperti ini kalau ketika malaikat Israel datang, insya Allah akan menyambutnya dengan syukur. Ya, malam-malam jam 12:30 pintu diketuk. Ya, pas dibuka ada tamu. Ya, panjenengan sinten. Oh, saya malaikat maut, saya malaikat Israel. Oh, Israel, monggo pinara. Wonten dawuh menapa? Dalu-dalu tindak dengan. Oh, saya didhawuhi untuk menjemput Bapak, untuk menjemput Ibu. Gimana reaksi kita Bapak Ibu? Alhamdulillah, saya itu badhe nyebut kula. Alhamdulillah. Kula panci nenggo-nenggo panjenengan. Kok neme rawuh sakmenika, kok mboten wingi. Kebayang kalau malaikat Israel datang kita menyambutnya seperti ini. Kebayang, sakaratul maut itu menjadi sesuatu yang kalaupun kata orang itu sakitnya luar biasa, tapi kira-kira terasa nggak sakitnya? Bisa jadi terlipur oleh kebahagiaan, oleh rasa syukur atas datangnya malaikat Israel. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita masih bertanya pada diri kita, apakah saya sudah termasuk orang-orang yang bersyukur seperti ini? Kalau saya nanya ini kepada Bapak Ibu, siapa sih sebenarnya orang yang lebih beruntung dalam hidup di dunia ini? Kalau kita menggunakan skema seperti ini, orang yang dijemput duluan atau orang yang dijemput belakangan? Kan sebenarnya orang yang dijemput duluan. Iya, itu lebih beruntung, betul? Iya, yang dijemput duluan itu lebih beruntung. Kalau lebih beruntung berarti kalau kita melihat ada orang lain kok dijemput duluan, kita katakan dijemput duluan karena dia lahirnya setelah saya. Iya, saya lahir tahun 66 semisalnya. Dia lahir tahun 96. Saya belum dijemput, dia udah dijemput. Kira-kira yang lahir tahun 66, iri nggak? Kira-kira ada yang iri nggak Bapak Ibu? Harusnya iri ya. Ya Allah, kenapa engkau jemput dia dulu? Kan saya lahir lebih dulu dari dia. Harusnya kan saya yang dijemput duluan. Kenapa engkau jemput duluan dia? Ada nggak orang yang seperti ini? Banyak orang yang mengatakan Allah itu nggak lazim ya. Ya kan memang ini tidak lazim karena hampir bisa dibayangkan sulit ditemukan ilmunya. Padahal kalau secara teori harusnya betul nggak begitu Bapak Ibu? Ya, karena yang dijemput duluan itu kan dia pindah lebih dulu. Pindah ke rumah yang lebih apa dibanding dengan rumah di dunia. Lebih enak. Ya, lebih enak. Di alam kuburnya enak, di alam akhiratnya enak. Ya, kita lihat kalau kita ziarah kuburan itu yang kebayang apa? Iri ya harusnya. Ya Allah, kapan saya ada di dalam? Ya, udah bertahun-tahun saya ada di atas kubur ini. Saya merasakan betapa hidup di dunia ini penuh dengan fata morgana. Hidup di dunia ini penuh dengan kepalsuan. Hidup di dunia ini penuh dengan kepura-puraan, ya, penuh dengan sandiwara. Hidup di dunia ini nggak ada yang sesungguhnya. Orang kaya pun kan sebenarnya orang yang pura-pura kaya. Kenapa pura-pura kaya? Karena semua kekayaan yang dimilikinya bukan milik dia. Semua kekayaan yang ada pada dia semuanya milik Allah. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pada akhirnya sekali lagi hidup ini hanya menawarkan satu pilihan kepada kita, yaitu pilihan bersyukur. Dan bersyukur itu bawaan lahir. Kita mengatakan bahwa syukur itu bawaan lahir.
Iya, bawaan lahir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Memang itu sudah skema hidup yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Desain hidup manusia itu hanya memungkinkan satu aja, itu bersyukur. Bersyukur sejak lahir sampai nanti mati. Itu yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Sebagaimana ibrahnya kita temukan di surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Wallahu dan Allah itu akhraja telah mengeluarkan kalian semua. Allah mengeluarkan kalian mimbutuni dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Lahir dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Waja'ala, dan Allah jadikan lakum untuk kalian. Allah jadikan untuk kalian apa? As-sam'a, pendengar. Apa itu afidah? Sering diartikan hati, tapi ya, pengertian komplitnya afidah itu di dalamnya ada akal, di dalamnya ada hati. Ya, bahkan di dalamnya ada, ini tujuannya Allah karuniakan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan afidah. Itu tujuannya adalah la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba yang bersyukur. Allah sudah tegaskan itu sejak kita baru lahir. Semuanya itu Allah berikan kepada kita, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba yang bersyukur. Bersyukur atas nikmat pendengaran, penglihatan, dan itu tujuannya, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Artinya kalau kita betul-betul mengoptimalkan fungsi akal, fungsi pendengaran, penglihatan, akal, dan hati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita semua pasti akan menjadi hamba yang bersyukur. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, kalau kita gambarkan, inilah perjalanan hidup manusia dimulai dari lahir. Tadi mengatakan manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mawujin yuladu 'alal fitrah. Fitrah itu identik dengan warna putih, bersih. Ini waktu kita lahir. Tetapi surat An-Nahl tadi, Allah menyebut bahwa keadaan kita waktu lahir itu la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apapun. Itu artinya manusia lahir dalam keadaan apa? Bodoh. Tidak mengetahui apapun kan sama dengan bodoh. Dan ini menunjukkan betapa maha sempurnanya Allah. Kita terlahir dalam keadaan bodoh. Sebab nggak bisa ngebayangin ya, kalau manusia lahir dalam keadaan dia sudah mengetahui banyak hal. Kalau seloroh, sebagian orang, konon katanya bayi yang baru lahir di Indonesia ini sudah harus menanggung hutang negara berapa? Banyak lah ya. Sekarang hutangnya sudah 6.000 triliun. Berarti kalau dibagi berkepala orang Indonesia, nggak tahu berapa itu, bisa satu orang harus nanggung hutang 50 juta itu kalau hutangnya dibagi-bagi. Kan kebayang kalau bayi mau lahir, ya gue udah tahu kalau bayi Indonesia lahir itu harus nanggung hutang negara. Pilih lahir atau pilih nggak lahir?
Ya, kalau dipikir-pikir sebenarnya lebih nyaman di dalam kandungan atau di luar kandungan? Lebih nyaman di dalam. Makan nggak usah repot gitu. Iya, tapi inilah bagian dari keadaan dan rahmah Allah, lahir dalam keadaan bodohnya saja. Kita tahu bahwa bodoh itu identiknya dengan apa? Dengan nafsu. Maka ini dia masalahnya. Kalau seandainya manusia tumbuh dalam alam kebodohannya, maka akan sangat mungkin hidupnya nanti dikuasai oleh nafsu. Dan kalau manusia hidupnya sudah dikuasai oleh nafsu, fitrahnya jadi berubah nggak? Berubah. Tadinya putih, bisa jadi hidup manusia pun menjadi sehitam nafsunya. Karena manusia akan berbuat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh nafsunya. Melihat hanya karena dorongan nafsu, bicara hanya karena keinginan nafsu. Dan ini tentu nanti akan menjadi masalah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan ini terjadi pada diri manusia. Maka sebelum ini terjadi, Allah sudah melakukan antisipasi. Apa antisipasinya? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah karuniakan untuk manusia itu pertama adalah telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, akal untuk berpikir, dan hati untuk merasa. Yang kalau manusia betul-betul mengoptimalkan empat karunia tadi, pendengaran, penglihatan, akal, dan hati, maka manusia tetap akan bisa menjaga fitrah beningnya, fitrah bersihnya sampai dia mati. Sehingga ketika dia mati betul-betul dalam keadaan fitrah. Dan Allah berpesan singkat terhadap empat karunia tadi. Pesan Allah adalah, la'allakum tashkurun. Syukuri empat karunia tadi. Syukuri empat karunia tadi. Nah, lantas bagaimana caranya kita mensyukuri empat karunia tadi? Singkatnya, semua bermula dari karunia telinga dan mata. Ya, pendengaran dan penglihatan. Nah, ini berarti yang harus pertama kali kita syukuri. Ya, karena pesan Allah adalah syukuri nikmat telinga, mata, akal, dan hati. Nah, apa wujud dari kita bersyukur untuk sesuatu yang memang diinginkan oleh yang memberi telinga dan mata kepada kita? Itu wujud syukurnya. Nah, Allah memberikan kepada kita telinga dan mata itu untuk apa? Untuk ikhtibar. Apa itu ikhtibar? Menyerap informasi. Nah, informasinya dalam bentuk alam dan peristiwa. Jadi mata, telinga, ya, melihat dan mendengar alam dan peristiwa alam itu adalah wujud syukur atas nikmat telinga dan mata. Itu kalau orang nggak mau dengar, nggak mau lihat, ya berarti tandanya dia tidak mau bersyukur. Ya, melihat air terjun begini, ini bentuk syukur atas nikmat mata. Ya, bentuk atas nikmat mata. Melihat alam, iya. Melihat juga peristiwa alam. Ya, ada kilat menyambar. Ya, ada guntur yang menggelegar. Nah, ini adalah wujud kita bersyukur. Bersyukur. Kedua, ikhtibarnya selain alam dan peristiwa alam, nanti alam dan peristiwa alam menjadi sangat luas. Ya, melihat gunung meletus, melihat banjir, itu bagian dari ikhtibar. Ya. Nah, ikhtibar yang kedua dengan telinga dan mata adalah melihat dan mendengar perbuatan manusia. Kita pakai. Di mana perbuatan manusia itu ya macam-macam ya seperti tadi ya. Ini bentuk syukur atas nikmat mata. Lihat anak kecil.
yang melihat Ahsan. Melihat Ahsan ada rasa syukur enggak? Ya Allah, nikmat rasanya. Ini bentuk syukur. Dan anak kecil berjuang melewati. Ini adalah bentuk syukur. Atau melihat beliau marah-marah begini. Iya, melihat orang kelahi, melihat orang melakukan tindak yang tidak terpuji. Melihat orang mengajar, melihat orang menolong sesamanya, melihat orang senyum, melihat orang marah. Ya, ini adalah istrinya. Itu bentuk syukur atas nikmat mata. Melihat orang yang monceng bukan istrinya. Dijelaskan bukan istrinya. Ya, ini juga bentuk syukur atas nikmat mata. Ya. Termasuk kalau menjadi rahmat Allah, syukur nikmat telinga dan mata dalam wujud ikhtibar. Nah, ini harus berlanjut. Lanjutnya apa? Lanjutnya apa yang diperoleh oleh telinga? Satu rangkaian. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah. Jadi harus dikirim ke akal. Karena kalau tidak dikirim ke akal, manusia tidak akan mendapatkan apa-apa dari apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Sehingga hanya dengan telinga, tidak dengan akal, itu mendengar dalam sunyi. Iya, mendengar dalam sunyi artinya dia tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang dia dengar. Iya, ya, sebatas dia hanya bisa cerita aja. Tadi saya mendengar gemericik air. Saya tadi melihat guntur. Tapi dia tidak mendapatkan pelajaran apa-apa. Kenapa? Karena dari apa yang dia mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tidak dikirim akal, itu tidak hanya sekedar dia tidak mendapatkan apa-apa, bahkan bisa jadi yang dilihat dan yang didengar itu akan menjadi keburukan. Ya, sebagai contoh, kita mendengar ada orang berkata kepada kita sambil nuding-nuding begini. Dia bilang, dasar monyet. Belum ke akal. Hasilnya apa? Marah nggak? Marah. Iya. Nah, karena nggak dimasukkan ke akal, iya, maka yang muncul apa? Kamu yang monyet. Maka jadilah ada berapa monyet di situ? Ada dua. Ada dua. Padahal kalau orang akalnya kan akal itu dihadirkan agar kita berpikir. Ya, dalam kehidupan sehari-hari saja. Seandainya tetangga ngirim kita tahu, ya, itu jangan tahu lah tempe gitu biar tahu itu bisa. Ada orang ngirim kita, tetangga ngirim kita tempe, ya, 5 bungkus. Ya. Kita kan senang. Ya Allah, tetangga kok baik sekali. Dan balas dia. Dan ternyata kita balas juga dengan mengirimkan ke dia. Kita ke warung beli tempe yang sama dengan tempe yang beliau kirim. Jumlahnya juga sama. Terus kita kirim balik ke tetangga. Sebenarnya tempe yang kita kirim ke beliau itu tempe balikan. Jadi masalah nggak? Masalah. Kenapa? Karena tempe dikirim tempe. Maka kalau ada orang yang dasar monyet dibalas
Kamu yang monyet jadi masalah, jadi masalah. Dasar monyet, kita bilang dasar manusia. Jadi rame enggak? Kemana? Nah, terus apa yang dilakukan oleh akal? Pertama, akal melakukan i'tibar. Apa itu i'tibar? Mengambil pelajaran dari apa yang dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga. Mengambil pelajarannya, mengambil ibrahnya. Nah, pelajarannya adalah alam dan peristiwa alam, maka pelajaran yang didapat oleh akal yang bersyukur adalah dapat ilmu. Ini pelajaran yang diperoleh oleh akal setelah kita melihat alam dan peristiwa alam, atau setelah telinga mendengar alam dan peristiwa alam. Pelajarannya namanya al-ilmu. Apa itu al-ilmu? Al-ilmu berarti menyadari bahwa alam semesta dengan semua peristiwanya terjadi semata-mata karena kuasa dan karena Allah Azza wa Jalla. Kan akan berpikir, nggak akan mungkin ada kursi kecuali pasti ada yang menciptakan. Nggak mungkin, ujung-ujung kursi itu ada dengan sendirinya. Hanya orang yang tidak berakal yang menyimpulkan bahwa kursi ini ada dengan sendirinya. Meja ini ada dengan sendirinya. Bangunnya. Itu kan hanya orang yang tidak berakal. Berarti kalau kita betul-betul mensyukuri nikmat akal, ini kok ada pohon, ada langit, ada awan, ada bumi, ada planet, itu berarti semua pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Sebagai orang yang beriman, kita yakin yang menciptakan adalah Allah Subhanahu. Nah, inilah yang namanya ilmu menciptakan. Ini berarti kita sudah mensyukuri nikmat akal dengan cara i'tibar. Melihat laut begini. Nggak mungkin laut ini ada kecuali Allah yang mengadakan. Ya, lihat taman bunga dengan kicau burung. Nggak mungkin kicau burung ini ada kecuali pasti ada yang menciptakan. Kok bisa beda dengan suara kita jatuh dari tempat tidur? Kan bisa kebayang kalau orang jatuh dari tempat tidur suaranya seperti kicau burung. Anaknya jatuh, orang tuanya ribut enggak? Kalau suaranya kayak gitu, rahmati Allah, lihat ini juga. Tuhan, mungkin nggak ini terjadi tanpa izin Allah. Mata melihat, telinga mendengar, semuanya ini terjadi menurut ilmu Allah. Pas dahan jatuh, ya kebetulan saya punya tetangga yang baik, tapi kebetulan pula yang sebelah jelek. Nggak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Bagi orang yang mensyukuri nikmat akal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dari alam dan peristiwa alam. Akal mengambil i'tibar. Nah, karena akal beriktibar sebagai wujud syukur, kita mendapatkan pelajaran. Apa nama pelajarannya? Pelajarannya namanya Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Al-Furqan berarti bisa membedakan antara yang benar dan salah, antara yang baik dan buruk. Jadi waktu kita melihat perbuatan manusia, akal itu mencerna. Ini benar atau salah ya? Ini baik atau buruk ya? Dan kemudian kita menyebutkannya, ini nggak benar nih kalau begini. Ini baik nih.
Wah kalau ini buruk nih. Menjegal itu buruk nih. Merebut hak milik orang lain, wah ini buruk nih. Dan kesempatan bersyukur dengan akal ini sekarang luar biasa. Setiap hari kan kita disuguhi macam-macam lah. Ada orang yang mendolimi orang lain, ada orang yang juga menolong orang lain, ada orang yang begitu sangat serakah, ada orang yang bahkan berusaha menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, mencegah tegaknya kebaikan dan kebenaran, melarang apa yang baik menurut Allah, dan lain sebagainya. Itu semua adalah wujud dari perbuatan manusia yang kita ketika melihatnya itu harus sampai pada kesimpulan ini benar atau salah. Jadi katakanlah waktu kita melihat seperti ini, jangan cuma kita melihat. Kalau cuma melihat itu berarti akal kita belum beriktibar. Kita harus mengatakan minimal kepada diri kita sendiri. Dan memang aslinya awalnya cukup kepada kita dulu. Ini nggak benar nih. Ini nggak baik nih. Tidak semestinya perkara apapun diselesaikan dengan cara seperti ini. Apalagi kalau yang dikejar ayam gitu. Aduh ya Allah. Jadi kita punya kesimpulan. Ini nggak sebenarnya. Ini nggak sebenarnya. Ini nggak semestinya. Dan begini, ini nggak semestinya. Kenapa hanya gara-gara WA, udah centang biru nggak dibalas-balas, gitu, marah. Ini nggak benar nih. Ini nggak baik. Jadi kita langsung beriktibar dengan akal kita. Lihat sampah. Semestinya ini ada sampah. Nggak semestinya ruangan kok nggak tertata begini. Jadi melihat apapun, itu ada kesimpulan. Ini nggak benar. Ini oknum nih kalau sudah bagian ini mencemarkan petugas-petugas lain yang punya kredibilitas. Lihat ini. Pernah lihat seperti ini? Pernah ya. Jauh gitu dari pandangan mata atau sangat dekat. Ini nggak benar nih ya Allah, Jumatan malah ngantuk begini. Karena kan ada orang yang susah tidur, gimana caranya biar gampang tidur, datang ke pengajian. Ada nggak benar nih kalau begini nih, begitu datang ke pengajian doanya apa? Bismika Allahumma ahyawan. Betul 1 menit nggak nyampe udah melayang. Nggak benar nih, nggak benar. Tapi kalau kita melihat ada yang perhatian, seperti ini harusnya. Jadi seperti ini menunjukkan kita beriktibar, bersyukur atas nikmat akal. Jadi selalu ada penilaian, tapi penilaian itu minimal untuk diri kita. Nggak juga kita katakan ke yang lain, kayak gitu tuh nggak benar. Nggak benar, saya nggak suka. Nah itu nanti jatuhnya ke ngerasaan. Nggak minimal untuk diri kita. Itu bukan saya. Tidak semestinya begitu. Tapi kalau lihat ini saya. Hadirin hadirahin rahmat Allah, lihat baca Quran. Ini baik. Jadi selalu ada kesimpulan begitu. Nah, syukurnya akal membuat kita jadi dapat apa? Ilmu dan furqan. Nah, ilmu dan furqan ini itu ibarat buah belum matang. Maka jangan langsung dimakan. Enggak. Harus diolah. Nah, siapa yang bisa mengolah? Ja'ala lakumus sama wal absar wal afidah. Pendengaran, penglihatan, akal, dan sesudahnya hati. Maka ilmu dan furqan ini kemudian kita kirim. Kemana ngirimnya? Ke hati. Ini tanda panahnya salah ini. Nggak tahu kok berubah. Jadi ilmu ke hati, furqan juga ke hati. Nah, oleh hati disyukuri. Apa wujud syukurnya hati? Wujudnya syukur hati adalah dengan istibsar. Jadi telinga dan mata ikhtibar, akal iktibar, hati istibsar.
Apa itu istibsar? Mengambil hikmah. Mengambil hikmah dari apa yang dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga. Nah, hikmahnya apa? Tergantung. Kalau mata peristiwa alam, maka hikmah yang harus diperoleh adalah pertama rasa ta'zim. Iya, rasa ta'zim. Jadi ketika mata melihat tidak hanya dengan mata, tapi juga dengan akal dan hati. Mendengar juga tidak hanya dengan telinga, tapi juga dengan akal dan hati. Iya. Kalau cuma mendengar, ya melihat dengan mata, dengan telinga cuma dapat berita. Masuk ke akal dapat pelajaran. Pelajarannya namanya apa? Kalau alam dan peristiwa alam, ilmu. Nah, ilmu ini dimasukkan ke hati. Hasilnya apa? Ta'zim. Apa itu ta'zim? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ta'zim berarti merasakan betapa semua yang ada di alam semesta ini dengan semua peristiwanya adalah bukti dan tanda keagungan, kekuasaan, dan kebesaran Allah. Jadi waktu mata melihat daun, itu hati merasakan keagungan Allah. Ya, waktu telinga mendengar gemericik air, itu hati merasakan betapa sangat kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya hati kita sudah bersyukur. Tapi kalau seandainya kita melihat daun di hati nggak ada rasa ta'zim, nah itu artinya hati belum bersyukur. Hati belum bersyukur. Jadi syukurnya hati itu akan terasa adanya ta'zim, ya Allah. Betapa maha kuasanya Engkau menciptakan daun, ya Allah. Yang dengan daun ini kita bisa membedakan ini pohon namanya apa. Yang dengan daun ini ya pohon-pohon yang berbuah memasak buah. Ya. Daun ini kan fungsinya sebagai dapur. Kan luar biasa ya. Allah menciptakan dapur setipis daun. Ada arsitek di sini, calon. Tolong buatin ya. Saya pengen buat rumah, nanti ada dapurnya setipis daun ya. Manusia mana yang bisa, tapi Allah kuasa. Allah mampu, Allah bisa, Allah Akbar. Jadi begitu Bapak Ibu melihat ikan begini. Kalau cuma mata yang lihat hasilnya apa? Oh, keren banget nih ikan. Ya udah selesai. Itu sama Allah yang menciptakan. Gitu akan menyimpulkan Allah yang menciptakan ikan ini masuk ke hati. Hasilnya apa ya Allah? Alangkah luar biasanya Engkau. Engkau menciptakan ikan sedemikian amat sangat indahnya. Saya jangankan membuat ikan, gambarnya juga nggak sanggup ya Allah. Ya Allah, Engkau karuniakan ikan ini punya bibir. Ya. Ada lipstiknya nggak? Warna dia larut oleh air? Nah, ya Allah, Maha Kuasa Engkau. Maha Agung Engkau. Lihat ikan hias ini saja udah hati ini bergetar. Merasakan keagungan, kebesaran, dan kekuasaan Allah. Iya. Apalagi melihat yang lebih nyata seperti Allah. Maka bagaimana mungkin lebah yang nggak punya akal, nggak punya hati, tapi dia mengenal. Dia membuat rumah yang bertuliskan asmamu ya Allah. Asma Allah. Hati mana yang tidak luluh ketika melihat seperti ini. Luluhnya hati ketika melihat seperti ini. Dan inilah yang namanya hikmah. Begitu yang dilihat alam, hati kita tergetar. Betapa maha agung dan maha kuasanya Engkau ya Allah. Melihat begini, kita bilang apa? Iya. Berapa lama seperti ini. Apapun, bagi kita itu adalah wujud dari keagungan Allah. Iya. Ini siapa yang menciptakan? Allah. Dan mungkin nggak Allah hendak menghilangkan semuanya hanya dalam waktu sekejap. Tapi di 2010 ya. Itu sudah menjadi contoh nyata.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sepertinya baterainya lambat, kelihatan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kalau yang kita lihat adalah alam. Nah, selain ta'zim apa lagi? Nah, selain ta'zim, ada satu lagi hikmahnya, yaitu khauf. Khauf. Apa itu khauf? Beristibsar dengan nikmat hati. Yakin, yakin. Allah itu kuasa. Allah itu kuasa. Ya, untuk menjadikan sesuatu yang tadinya ya tegak menjadi hancur. Ini yang membuat kita betul-betul jadi punya rasa khauf, rasa takut Allah. Daya musnahnya luar biasa. Semuanya itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu istibsar dari alam dan peristiwa alam. Nah, sekarang kalau istibsar dari perbuatan, ada buruk, ada benar, ada salah. Nah, maka pada saat hati melihat perbuatan manusia, mendengar perbuatan manusia, maka hikmahnya ada dua. Pertama, muncul apa yang disebut dengan musyawarah dalam kebaikan. Jadi bergerak dalam kebaikan, bersegera. Itu tanda kita melihat kebaikan pakai hati, mendengar kebaikan pakai hati. Ada musyawarah dalam kebaikan. Dan musyawarah dalam kebaikan itu ada kaitannya dengan soal ta'zim kita ke Allah. Berarti antara alam dan peristiwa alam dengan perbuatan manusia itu ada ikatan. Nggak bisa kemudian terpisah. Dengan kita melihat alam dan peristiwa alam ada rasa ta'zim. Dengan kita melihat perbuatan manusia, terdorong kita untuk musyawarah dalam kebaikan. Dan musyawarah dalam kebaikan ini memang hanya akan dilakukan oleh orang yang di hatinya ada rasa ta'zim kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang di hatinya belum ada rasa ta'zim kepada Allah, niat perbuatan yang baik, ya tidak akan ada musyawarah. Itu kan dia. Ya wajarlah dia baik, anaknya kiai, anaknya ustaz lah. Saya tahu diri lah, saya anaknya siapa. Itu bukan karena saya anaknya siapa, tapi masalahnya karena dia tidak punya rasa ta'zim ke Allah. Orang yang punya rasa ta'zim ke Allah dengar azan, bersegera. Kalau nggak ada rasa ta'zim ke Allah, santai. Jadi musyawarah dalam kebaikan. Ya, pengertian detailnya, setiap kita melihat atau mendengar orang berbuat baik, ia akan menjadi magnet yang menarik kita untuk segera melakukannya. Dia bisa, kenapa saya tidak? Dengar teman satu angkatan, gitu. Satu angkatan, dia lulus dengan IPK 3,99. 3,5 tahun dia lulus. Kita dengar, panas nggak? Nah, itu tergantung ya, ada rasa ta'zim nggak ke Allah. Kalau punya rasa ta'zim, ya Allah dia bisa, kenapa saya enggak? Itu yang dalam bahasa Rasul disebut dengan dengki dalam kebaikan, dan itu boleh. Bahkan itu termasuk hasad yang dianjurkan. Iya. Itu yang disebut dengan musyawarah dalam kebaikan. Dia kok infaknya 10.000, kenapa saya cuma 5.000? Nah, itu berarti musyawarah. Jadi kebaikan orang itu menjadi magnet bagi kita. Ya, magnet untuk juga berbuat baik. Ya. Ini anak kecil sudah hafal banyak ayat, banyak surat. Kenapa saya belum? Nah, itu musyawarah namanya. Nah, satu lagi, kalau perbuatan manusianya buruk. Nah, kalau perbuatan manusianya buruk, namanya, hikmahnya adalah nahyul hawa. Menahan keinginan untuk berbuat buruk. Nahyul hawa.
Dan orang hanya akan bisa nahyul hawa kalau dia punya rasa khauf ke Allah. Ya. Maka kenapa hikmah melihat dan mendengar alam dan peristiwa alam itu ta'zim dan khauf? Ini ada kaitannya dengan hikmah kita melihat dan mendengar perbuatan manusia. Kalau melihat yang baik musyawarah, kalau melihat yang buruk justru nahyul hawa, menahan diri. Iya, menahan diri. Ya, betul-betul menahan diri. Ya, jadi kalau semisal ini pengertian menahan diri yang setiap kita melihat atau mendengar kejelekan dan keburukan akan menghindar, menjauhi dan merubahnya. Saya nggak mau pengen susah di akhir perbuatan yang buruk. Iya. Dan itu yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di surat An-Nazi'at ayat keberapa 40 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata takut kepada keagungan Rabb-Nya wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan nafsunya dari keinginan. Itu yang disebut dengan nahyul hawa, menahan keinginan nafsu. Innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya jannah akan menjadi tempat kembali. Saya takut terhadap keagungan Rabb-Nya, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nggak pengen susah. Saya lebih baik yang tidak melakukan keburukan daripada nanti saya menanggung derita yang luar biasa. Nah ini menunjukkan kalau hati kita dengan istinsyaq. Nah, sebagai kesimpulan, semua berawal dari telinga dan mata. Ya, selama ini kita mengatakan dari mata turun ke dari segi mata tadi, itu tidak dari mata ke hati, tapi dari mata kemana dulu? Ke akal. Harus ke akal. Sebab kalau dari telinga mata tidak ke akal, jatuhnya kemana? Ke nafsu. Nah ini yang nanti jadi bahaya. Iya. Jadi kalau ada orang yang setelah melihat, mendengar, tidak langsung i'tibar dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar, dia tidak langsung i'tibar, mengambil pelajaran dari apa yang dilihat dan didengar, maka apa yang dilihat dan didengar itu jatuhnya ke nafsu. Nah, begitu jatuh ke nafsu, maka yang muncul apa? Yang muncul dua. Kalau tidak syahwat, ya syubhat. Nah, ketika apa yang dilihat dan didengar itu jadi syubhat dan syahwat, nah, baru jatuh ke hati. Nah, berarti hati akan diliputi apa? Diliputi oleh syubhat dan syahwat. Akibatnya apa? Akibatnya hati jadi gelap. Hati manusia jadi hitam. Hati manusia jadi kotor. Tapi tidak demikian halnya, begitu kita melihat, mendengar, kita langsung kirim ke akal, akan melakukan i'tibar. Baik alam, peristiwa alam, maupun perbuatan manusia, ya. Maka yang diperoleh apa oleh akal? Yang diperoleh adalah ilmu dan furqan. Nah, dan bukan ini ketika masuk ke hati dan hati melalui besar akan membuat hati semakin putih. Inilah yang dimaksudkan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan kalau kita bisa jaga seperti ini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita nanti akan mendapatkan karunia yang luar biasa. Hanya doa kita kepada Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun
illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah akan karuniakan kepada kita qalbun salim. Dan kita bisa bayangkan orang ketika qalbunya salim, kemudian dijemput oleh malaikat Israel, dia akan sambut malaikat Israel itu dengan apa? Akhirnya kita betul-betul merasa hidup ini tidak mengenal yang lain kecuali mengenal syukur. Alhamdulillah, ya, selesai sudah bahasan kita di kesempatan sore hari ini. Pekan lalu ya, ada tanggapan yang belum sempat kita sampaikan dengan beberapa hal yang kita sampaikan pada pertemuan terdahulu. Yang pertama dari hamba Allah, bagaimana cara bersyukur saat ditimpa musibah, misal saat meninggal atau kehilangan sahabat karib. Iya, maksudnya kehilangan sahabat karibnya meninggal. Ya, itu adalah dengan sabar. Jadi sabarnya itu sebagai wujud syukur. Nah, kalau sabar itu sebagai wujud syukur, sabarnya terpaksa enggak? Iya, enggak. Dan memang logisnya kita bersabar itu karena kita bersyukur. Iya. Sebab, ini sebabnya. Kita ini sebenarnya pengen nggak jadi orang sabar. Sebab kalau nggak ada musibah kan nggak bisa sabar. Maka ketika datang musibah, itu aslinya sesuatu yang diinginkan atau tidak diinginkan bagi orang yang pengen sabar. Sesuatu yang diinginkan atau nggak diinginkan bagi orang yang pengen sabar, ya, diinginkan. Kepala itu sih namanya bukan musibah. Kalau musibah itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, wujud syukur kita ketika kita dapat musibah adalah dengan kita bersabar. Bukti bahwa sabar adalah wujud dari syukur kita. Kita sabar itu ya dengan kelapangan yang luar biasa. Ya, dengan kelapangan yang luar biasa. Saya membantu saya agar saya punya kesempatan untuk bisa menjadi orang yang sabar, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, tentang sholat. Ya, alhamdulillah saya tetap sholat, tapi merasa biasa saja. Saya sudah beli bukunya, namun merasa belum baik dalam sholat. Mohon saran, harus sebenarnya ada katanya dengan bulan Rajab. Nah, saya sebenarnya berencana pekan depan, insya Allah, menjadikan sholat sebagai wujud syukur, syukur kehidupan. Itu bahasan kita di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas, termasuk bagaimana caranya sholat itu wujud syukur kita kepada Allah itu akan berdampak, berpengaruh baik. Nah, seperti apa kita sholat sebagai wujud syukur, itu kita bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang. Terakhir, jika kita ditipu, kita ikhlas dengan barang yang ditipu, tapi kita tidak berhubungan. Nah, bagaimana? Nah, ini memang kita jadi tarik menarik. Logikanya begini, kalau kita mengamati kejadian ini hanya pakai telinga, mata, akal. Telinga, mata, dan akal. Nggak pakai hati. Sampai pada tingkat syukur nggak? Sampai ke qalbun salim nggak? Enggak.
Dan ini tadi ya terutama dalam kasus ditipu ya. Udahlah saya ikhlaskan aja, saya ikhlaskan. Ya. Tapi kalau saya disuruh ketemu lagi dengan dia enggak. Nah itu berarti ya, prosesnya berhenti hanya sampai di akal. Ya, tidak sampai ke hati. Ya, tidak sampai ke hati. Logika hati juga ya, karena hati itu punya logikanya sendiri. Ya, akal juga punya logikanya sendiri. Yang sebenarnya antara logika akal dengan logika hati itu saling menguatkan. Ya, karena memang akal dengan hati itu berada dalam satu atap yang sama, afidah. Ya, Allah menyebutnya sebagai afidah. Berarti memang akal dan hati ke hati. Nah, jadi sederhananya begini, kita ditipu. Ya, dengan ditipu kita punya kesempatan untuk ikhlas. Berarti kita punya kesempatan ikhlas itu karena apa? Ditipu kan? Ditipu. Nah, kita ditipu itu karena apa? Karena ada yang nipu. Sebenarnya orang yang menipu kita, ya, ini logikanya logika hati ya. Kalau pakai logika akal jadi nolak. Kalau pakai logika hati, sebenarnya orang yang menipu kita itu orang yang berjasa nggak ke kita? Berjasa? Berjasa kan? Iya. Akibat dia menipu saya jadi punya kesempatan untuk nilainya tinggi nggak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tinggi. Iya, tinggi. Berarti harusnya karena dia berjasa, aneh nggak kalau kemudian saya nggak mau lagi ketemu dengan dia? Logikanya aneh nggak? Aneh. Iya, tapi ini logika apa yang mengatakan aneh? Logika hati. Ya, logika hikmah. Bukan logika ibrah. Ya. Kalau logika ibrah, ya wajarlah mangkal saya. Itu berarti di logika akal. Kalau pakai logika hati, dia itu berjasa. Masa udah berjasa kok saya nggak mau ketemu? Iya, itu kan aneh. Iya, itu aneh. Nah, jadi nah orang kemudian berlogika lagi. Nah, masalahnya, nah ini mari sama-sama kita lihat. Kadang kan orang membantah, bantahannya dengan logika begini. Kalau saya tetap baik sama dia, iya, saya ikhlas dan ikhlasnya itu saya baik sama dia. Nanti dia semakin apa? Semakin berani ya, semakin menjadi jadi, betul? Logis nggak? Kalau ada kesimpulan, ya nanti dia semakin berani. Ya tadinya nipu apa namanya, nipu kecil bisa menjadi nipu besar. Iya, nanti dia nganggap saya orang yang lemah, betul? Logis nggak? Logis, tapi itu logika apa? Logika apa? Logika akal yang tidak bertemu dengan logika hati. Karena itu ini yang dikhawatirkan. Ketika logika akal tidak dipertemukan dengan logika hati, maka logika akal ketemunya dengan nafsu. Iya, ketemunya nanti dengan nafsu. Dan memang posisi akal itu di tengah antara hati dengan nafsu. Nah, akal pengennya, iya, logika dia itu dikirim ke hati, tapi ya itu tadi ya, hatinya menolak. Enggak. Ya udah nanti masuknya ke nafsu. Nah, padahal kalau pakai logika hati, enggak begitu ceritanya. Kalau ikhlasnya betul-betul sampai ke hati, nggak cuma di akal, betul-betul sampai ke hati. Allah ngelihat nggak? Allah ngelihat. Dan siapapun orangnya yang berbuat baik atas apapun, termasuk ketika ditipu, ketika dijahati, ketika dizalimi, dia tetap berbuat baik, Allah akan karuniakan untuk dia dua hadiah. Hadiah yang pertama adalah Allah akan catat dia sebagai orang yang baik. Allah akan golongkan dia sebagai ahlul khair, yang nilai kekhairannya
itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau memaafkan orang yang menzaliminya itu nilai kemaafannya itu amat sangat tinggi. Berbanding dengan berapa nilai kezalimannya. Kita kalau dizalimi orang, ya, dia sudah zalim ke saya, pinjam uang 5.000 nggak dibayar. Udah deh saya ikhlas saja. Dengan ikhlas, dia maafkan. Nilainya sama nggak memaafkannya? Beda. Ya, secara umum beda. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini logika hatinya. Jadi yang pertama, Allah akan jadikan dia sebagai ahlul khair yang nilai kekhairannya sangat tinggi, dan hadiah yang kedua untuk orang-orang yang ikhlas seperti ini, ia memaafkan kesalahan orang lain, Allah akan berikan hadiah kedua. Apa hadiah yang kedua? Hadiah yang kedua adalah orang yang tadinya tidak baik ke dia menjadi orang yang sangat baik ke dia. Dengan cara apa? Dengan cara Allah balikkan hati dia. Dengan cara Allah balikkan hati orang yang tadinya menzalimi kita. Orang yang tadinya menipu kita menjadi orang yang sangat baik kepada kita. Dan sejarah sudah membuktikan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mudah memaafkan orang-orang yang pernah menzalimi beliau. Kan? Banyak sekali dimaafkan saja oleh Rasulullah. Hasilnya apa? Orang yang tadinya memusuhi Rasulullah akhirnya berbalik menjadi apa? Pembela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini hanya bisa difahami dengan logika hati. Nah, karena itu lengkapi syukur kita tidak hanya dengan telinga, mata, dan akal, tapi lanjut sampai ke hati, sampai kemudian hati kita betul-betul menjadi hati yang salim. Qalbun salim. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu yang kita bisa sampaikan. Ada tanggapan lain dari jamaah? Ini waktu juga sudah larut sore ya. Maghribnya kayaknya hadir lebih awal. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jadi insya Allah besok kita ingin sama-sama menambang syukur dari madrasah salat. Ya, bagaimana madrasah salat itu mampu mendidik kita menjadi orang yang hanya mengenal syukur dalam perjalanan hidup kita. Terima kasih Bapak Ibu, juga hadirin hadirat, ikhwan akhwat, para santri, baik yang salihat maupun yang qanitat maupun yang hafizat. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan keberkahan untuk kita, dan kita juga memohon kiranya Allah terus menjaga kita dan keluarga kita, orang tua kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita semuanya, anak didik kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan-keburukan dalam hidup ini, keburukan yang membuat kita tidak lagi bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu kami ya Allah untuk selalu ingat kepadamu. Ingat bahwa tidak akan mungkin terjadi sesuatu dalam hidup kami kecuali pasti terjadi dengan izin-Mu ya Allah. Dan tidak akan mungkin sesuatu Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami kecuali pasti untuk kebaikan kami. Pasti untuk kebaikan kami. Karena itu ya Allah, jadikan kami hamba yang bersyukur kepadamu ya Allah. Bersyukur kepadamu atas semua nikmat yang Kau karuniakan kepada kami, dan jadikan syukur kami kepadamu. Kami lakukan dengan kami gunakan apapun yang Kau karuniakan kepada kami sebagai kesempatan bagi kami untuk melakukan amal yang paling Kau sukai dalam hidup kami. Ya Allah, jadikan segala kesenangan hidup yang Kau karuniakan kepada kami, membuat kami, ya Allah, melakukan amal yang Kau sukai, dan jadikan pula segala kepahitan hidup yang terhampar dalam kehidupan kami, menjadikan kehidupan kami penuh dengan taburan bunga-bunga kesyukuran kepadamu, ya Allah. Kesyukuran atas nikmat bisa bersabar, kesyukuran atas nikmat bisa ridho,
kesyukuran atas nikmat bisa ikhlas ya Allah atas semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an baraka wa khairan katsira wa syarran ba'ida wa qalban khashi'a ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum